umat Allah yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Kapel Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya. Sebelum memulai misa pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Pramisa. Terima kasih. Serta
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Selamat pagi, Romo. Dan juga saudara-saudari sekalian yang mengikuti perayaan Ekaristi ini dari Kapel Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya. Kita sering mendengar istilah universalitas kedamaian. Artinya keselamatan diberikan bagi semua orang sebagai makhluk ciptaan Allah. Jadi Allah menghendaki semua orang memperoleh keselamatan. Sementara bagi kita semua penyelamatan Allah ini menjadi nyata dalam diri Yesus Kristus. Dialah anak Allah dan kita diajak untuk mendengarkan Dia. Ekaristi hari ini mengajak kita semua mendengarkan Dia dan mengalami kehadirannya sehingga kita mampu memberikan kesaksian kepada semua orang. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami menurunkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan
melalui kesaksian Yohanes Pembaptis, Engkau telah memperkenalkan putra-Mu kepada kami sebagai anak domba yang menghapus dosa-dosa dunia. Semoga kami semakin setia mengikuti Dia, mendengarkan sabdanya, serta melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepadaku, Engkau adalah hamba-Ku Israel, dan olehmu Aku akan menyatakan keagungan-Ku. Demikianlah firman Tuhan, yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, yaitu mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya, terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hamba-Ku, hanya menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lihatlah ya Tuhan, Aku datang melakukan kehendak-Mu. Lihatlah ya Tuhan, Aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Lihatlah ya Tuhan, Aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, Lihatlah Tuhan, aku datang. Lihatlah ya Tuhan, Aku datang melakukan kehendak-Mu. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus,
serta kepada sekalian saudara dimanapun yang berseru kepada nama Yesus Kristus, Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan telah menjadi manusia. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang aku maksud ketika aku katakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun tidak mengenal dia. Tapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya Yohanes bersaksi, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dia inilah Putra Allah." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mungkin masih banyak di antara saudara-saudari sekalian yang mengenal nama Mikhail Gorbachev, presiden dari Uni Soviet yang merubah sistem pemerintahan Uni Soviet menjadi negara-negara bagian. Pada tahun 1987 dia menulis 2 buku. Yang pertama adalah Glasnost, bahasa sana, artinya keterbukaan. Maksudnya Rusia ingin tidak akan meneruskan perang dingin, tapi ingin membuka diri terhadap perdamaian dunia. Dan yang kedua adalah perestroika. Perestroika bahasa Rusia juga, maksudnya adalah pembaharuan atau renovasi sistem pemerintahan Rusia. Dan pada waktu itu kita melihat bahwa kemudian banyak negara-negara yang di bawah Rusia diperbolehkan untuk menjadi negara federasi sendiri di satu pihak. Pada tahun yang sama sebelumnya, Yohanes Paulus II ketika masih menjadi uskup di Krakow itu sudah berjuang mati-matian melawan komunisme. Dan kemudian dua-duanya berasal dari kubu yang berbeda. Satunya adalah kubu agama, yang satunya adalah kubu yang selalu dikatakan dengan ateis. Tetapi yang dibuat oleh kedua orang itu sama, menjadi pembaharu dari sistem negara komunis di dunia mereka. Dan seorang wartawan namanya Paul Kroll, wartawan
Eropa menulis dalam satu majalah namanya Blendur mengatakan bahwa meskipun Yohanes Paulus II dan Michael Bergoglio tidak pernah bertemu, tapi apa yang mereka buat itu seperti dua orang yang memperbaharui dunia dan menjadi terang bagi negara-negara di Soviet dan sekitarnya. Sehingga mereka sempat menjadi nominasi hadiah Nobel perdamaian. Saudara-saudara sekalian, kalau Yesus di dalam bacaan Injil, penulis Injil Yohanes mengatakan anak domba Allah dan anak Allah, sebetulnya adalah sesuatu yang dalam pemikiran bangsa Yahudi itu sesuatu yang agak bertentangan. Karena anak domba ini di dalam pemikiran Yahudi adalah orang yang dikorbankan atau dikorbankan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kalau kita melihat peristiwa Paskah, mereka keluar dari Mesir. Sementara anak Allah ini adalah tokoh yang berjaya karena dia adalah hakim atas kehidupan setelah kematian. Namun dalam bacaan kedua kita melihat istilah hamba Yahweh yang ditulis oleh Yesaya yang akhirnya berakhir dengan kata terang bagi bangsa-bangsa. Sehingga bacaan hari ini harus dipikirkan seperti yang telah dialami oleh Yesus, yaitu dia adalah anak domba Allah yang dikorbankan, tetapi dengan pengorbanannya itu maka dia dinaikkan menjadi anak Allah, dan dengan dinaikkan menjadi anak Allah, dia menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudara sekalian, itu sebetulnya yang diharapkan bagi kita sebagai orang Kristiani di tengah-tengah di mana kita hidup. Saudara-saudara sekalian, kita sudah melihat begitu banyak para tokoh-tokoh perdamaian dunia yang tidak pernah memulai suatu perjuangan tanpa suatu pengorbanan. Kita mulai saja dengan penerima hadiah Nobel tahun 79, Ibu Teresa. Apakah ketika dia memulai karyanya di Kalkuta itu langsung dengan lancar? Ditolak oleh pemerintah Kalkuta, mempermalukan bangsa India. Tapi dia tetap menjalankan dan tidak bisa dicegah. Karena apa? Karena memang orang sakit dan orang miskin di sana itu begitu banyak dan pemerintah Kalkuta itu tidak mampu untuk mengatasi. Sehingga banyak mayat-mayat yang mati begitu saja karena kelaparan dibuang seperti sampah gitu. Dan Ibu Teresa mulai dengan mengumpulkan yang masih hidup. Kemudian dirawat, kalau dia meninggal biarlah meninggal sebagai seorang, kalau yang sudah meninggal dikuburkan sebagai seorang manusia yang wajar, kalau masih sakit dirawat. Dan itu bukan kemudian proses 20 tahun dia menjalankan hal itu. Dan ketika dia kemudian menjadi sangat dikenal, kita tahu bahwa uang begitu banyak berdatangan kepada Teresa sehingga dia membangun hampir semua komunitas, sekarang ada 163. Kita melihat Nelson Mandela, penerima hadiah Nobel tahun 92, adalah orang Kristen. Tetapi dia adalah tokoh politik yang berkali-kali dipenjara oleh rejim Inggris pada waktu itu, seperti halnya Mahatma Gandhi ketika masih di Afrika. Tetapi sama sekali dia tidak mundur. Biasanya orang yang mempunyai visi yang kuat itu tidak melihat penderitaan sebagai sesuatu yang menghalangi, tapi justru sebagai pemicu untuk semakin berjuang. Dan kemudian ketika dia kemudian mendirikan partainya menang dan kemudian menjadi penguasa di Afrika Selatan, dia sama sekali tidak membalas kepada serdadu-serdadu yang memenjarakan dia. Bahkan dia mengampuni. Dan mungkin kita mengenal Presiden Korea Selatan, Kim Dae-jung. Perjuangannya lebih berat lagi. Dia seorang Katolik. Dia mulai dengan partai oposisi. Pemilihan pertama kalah. Pemilihan kedua dia menang. Tetapi ketika dia kalah, dan dia selalu berteriak mengenai demokrasi, dia dibuang kemana-mana, termasuk ke Amerika, tahanan rumah, sampai akhirnya dia baru menjadi presiden pada umur 75 tahun, ketika partainya menang secara total. Tetapi rejim militer yang memenjarakan dia, diampuni, tidak dihukum sama dia. Bahkan dia presiden Korea pertama, Korea Selatan, yang mengunjungi Korea Utara, Kim Jong-il pada waktu itu presidennya, untuk menawarkan perdamaian. Sehingga saudara-saudara sekalian, menjadi terang bagi bangsa-bangsa itu bukan sesuatu yang sangat muluk-muluk, tetapi sesuatu yang diperjuangkan dengan tekun. Maka saudara-saudara sekalian,
Kalau kita melihat di sekitar kita, banyak para bisa dikatakan sebagai pionir apapun juga dengan karya-karya yang sederhana-sederhana. Dan kita pun mungkin kadang-kadang tidak merasa bahwa apa yang kita buat itu sesuatu yang bisa diteladan oleh orang lain. Rajin ke gereja, membantu, ikut semua kegiatan. Lama-lama orang berpikir, ini kok aktif berapa? Lama-lama orang akan melihat bahwa ternyata kehidupan seperti itu juga kehidupan yang menenangkan. Dan akhirnya kita tidak pernah sadar bahwa kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Maka saudara-saudara sekalian, marilah kita melihat Injil hari ini terang sebagai bangsa-bangsa yang dipakai judulnya oleh salah satu dokumen dari Konsili Vatikan II, Lumen Gentium, yang artinya juga adalah terang bagi bangsa-bangsa sebagai penerusan dari karya Kristus. Karena tidak ada sesuatu yang berhasil tanpa suatu perjuangan. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Yesus adalah anak domba yang menghapus dosa dunia. Ia datang ke dunia hendak membaptis kita dengan Roh Kudus dan mengangkat kita menjadi putra putri Allah Bapa yang terkasih. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang selalu yang amat mencintai kita. Bagi gereja, umat Allah, semoga gereja, umat Allah, tidak terkurung dalam kepentingan diri sendiri, namun melayani sesama dengan penuh kasih, seperti Kristus telah memberikan diri demi keselamatan manusia. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang memegang jabatan di pemerintahan, semoga para pejabat pemerintahan tidak bekerja demi keuntungan diri sendiri, melainkan mengabdikan diri dengan sepenuh hati demi kepentingan nusa dan bangsa. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami. Bagi para miskin di tengah-tengah kita, semoga kita sungguh-sungguh berusaha untuk membebaskan para miskin dari sikap menyerah saja kepada nasib, sehingga mereka mau berjuang dan bertanggung jawab terhadap hidup dengan penuh pengharapan. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kita semua turut terlibat aktif dalam memberikan diri bagi kesejahteraan sesama, khususnya bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan menderita. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, ajarilah kami untuk mampu memberikan diri bagi keselamatan sesama secara tulus dan rendah hati, seperti Kristus, Sang Anak Domba Allah, Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Intensi misa, mohon kelancaran untuk sidang terbuka Yosefin, untuk kelancaran usaha toko Mustika Motor Lasem, mohon kesembuhan pasien rumah sakit Gotong Royong, Dr. Ignatius Supit, Agus Jitu, Suyanto, Agnes, Francisca, Bambang, Ratnaningsih, Thomas, Budi, Nyonya Chandrawati, Sugeng. Mohon pemulihan sebuah keluarga, mohon kesembuhan dan bimbingan Allah Roh Kudus. Untuk adik-adik, mohon bimbingan Tuhan untuk tim SIP, mohon kerahmian Tuhan agar Eleanor dapat dibaptis secara Katolik, mohon kesembuhan seorang ibu dan anaknya yang terbaring sakit, ucapan syukur atas ulang tahun Jimmy Gunawan, mengucap syukur atas ulang tahun perkawinan Antonius dan Dominika, semoga Tuhan selalu membimbing perkawinan kami berdua. Kedamaian kekal dan pengampunan dosa. Yosef Priyotomo, Maria Sri Andriati,
Sugito Leonard, Ibu Maria Gunawan, Bapak Yosep Kusuma, Saudari Gyokua, Bapak dan Ibu Surahmat, Andreas Adiarto Nugroho, Stefanus Sarwono, Aurelia Sri Suparni, Supareng Wongso Sudirjo, Godeliva Sartuti, Stefanus Handoko, Yosep Arif Hartanto, Ibu Christine Proboharjo, Maria Magdalena Leni Krisnamati, Margareta Veronica Yani Kusumawati, Lilis Tanjung, Leni So. Persembahan lagu persembahan. Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan kurban Kristus Sang Anak Domba yang sejati, agar mendatangkan rahmat serta damai sejahtera bagi kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui misteri Paskah, terjadilah karya yang mengagumkan ini. Kami dipanggil keluar dari dosa dan belenggu maut, dan masuk ke dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan itu, kami disebut kaum pilihan,
imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat milik-Mu sendiri. Maka kami akan mewartakan kemanapun kekuatan kuasa-Mu Bapa, yang telah memanggil kami dari kegelapan ke dalam terang bangsa yang mengagumkan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo, Uskup kami Agustinus, serta semua rohaniwan. Kita doakan intensi-intensi hari ini. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapak kami silakan.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersaudara saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau kenyangkan dengan rezeki surgawi ini. Semoga kami Kau kuatkan dalam menjalani perutusan kami untuk menjadi cahaya bagi para bangsa, sampai kami Kau perkenankan menikmati perjamuan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.